Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah subhiyadi qulatilati ini. Saya pada saat krisis corona ini saya harus melakukan banyak penghematan. Bener-bener harus hemat. Ini mobil pun saya pakai mobil itu saya jatah seminggu sekali. Jadi supaya hangat aja mobilnya. Jadi satu itu. Sekarang pakai mobil, terus kedua kadang saya pakai motor. Saya punya dua motor, yang satu Benelli yang 250 cc, itu pun saya pakai seminggu 2 kali. Nah sisanya 3 kalinya saya gunakan motor yang Suzuki Spin ya, 125 cc murah itu. Itu motor yang biasa saya bawa ke masjid. Saya beli kemarin berapa ya, 4 jutaan lah kurang lebih gitu. Jadi itu aja. Nah kenapa gitu, karena ngirit gitu loh pakai Suzuki Spin itu. Kalau pakai Benelli masih agak boros gitu. Di samping perawatannya mahal gitu, perawatannya. Terus pakai mobil ini juga sama gitu. Sebenarnya ini udah ngirit ya, cuman saya tidak mampu sob untuk pakai mobil terus-terusan. Satu, saya juga lebih senang liatin motor bisa belusukan kemana-mana. Yang kedua, memang saya ditanya kayak ngapain motor, ya nggak apa-apa, tapi nikmati aja sekali, nikmati situasi itu. Oke, di saat krisis kayak gini, saya lepas kacamata aja ya. Krisis kayak gini, Anda kalau bisa ya, kalau Anda ini ya, itu saya sering ngantor sekarang ini. Malah dulu kalau waktu gak krisis saya jarang ngantor gitu. Karena keputusan diambil alih oleh CJM nya gitu. Jadi kontrak-kontrak di bawah 200 juta itu dia yang nangani semua, tanda tangan dia semua dia. Sekarang ini jangankan 200 juta ya sob. Jadi dulu nangani di atas 200 baru saya gitu. Sekarang jangankan 200 juta itu. 5 juta pun saya ambil kok sob. Saya pastikan bahwa itu nggak lolos karena 100% pekerjaan itu masuk gitu. Jadi sekarang ini kemarin alhamdulillah barusan ada kerjaan lagi kemarin. Nilainya nggak banyak, sekitar kurang lebih 10-an lah gitu. Nah itu untuk buat kabinet, itu saya putuskan sendiri gitu. Jadi saya take over langsung, karena kalau pakai hitungannya mereka itu bisa di atas 10 gitu. Kalau saya sih enggak. Saya udah ini gimana caranya itu dia keluar tuh pintu keluar ini saya udah judul dulu. Dan si konsumer itu meskipun dia bukan apa, saya lihat, saya profiling dulu. Oh ternyata dia ngerjakan. Jadi kalau Anda ketemu customer ya, Anda lihat dulu profilnya itu. Oh ini mendesak apa enggak, perkiraannya ini gimana. Ternyata dia hanya sebagai kontraktor ya. Dan dia kan harus ada profit gitu, berbagi sharing aja. Saya kan untungnya saya nggak punya sales gitu. Salesnya mereka, jadi uang salesnya bagi mereka lumayan, bagi mereka tambahannya. Udah gitu saya berikan harga yang bagus, ditawar oleh ownernya oke deal. Ya, saya bagi dia untuk fee marketingnya, saya kasihin dia gitu. Terus saya memang profitnya kecil banget, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting saya bisa dapat kerja. Dan ternyata langsung kasih DP hari itu juga. Dan itu lumayan untuk kerjaan anak buah saya. Ya barang 5 hari udah masih sibuk lah, 4 hari 5 hari. Jadi saya sekarang itu yang saya lakukan. Nah kerjaan yang long term yang agak panjang itu saya lambatkan gitu. Bukan saya lambatkan, saya kebelakangkan kan karena si konsumernya juga belum ngasih DP tambahan gitu. Jadi saya kelambatkan yang cepat-cepat yang bisa hari itu juga gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Dan jadi saya sebenarnya kalau sekarang ini omset tuh turunnya nggak terlalu banyak sob. Karena saya gunakan sistem seperti itu. Sekarang kerjaan tuh untung saya kapan hari dulu itu hampir sudah 5 tahun ini saya geraknya, saya tidak main proyek gede gitu. Karena proyek gede itu biasanya term of payment-nya itu luar biasa gitu, lama gitu. Term of payment-nya dia ada DP, terus ada segala macam pakai tempo. Kalau saya kan enggak, saya bermain di cash flow positif gitu loh. Jadi pekerjaan yang saya yakinkan yang biasa cash to cash itu kan di bawah 500, kurang lebih 500. Ada 1 miliar 2 miliar mungkin dalam 1 tahun saya dapat 1-2 project aja gitu. Jadi saya cenderung ke yang kecil, dan ternyata ini menjadi berkah sekarang nih bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak punya piutang gitu. Dulu saya kerja dengan banyak piutang gitu. Jadi orang ngutang ke saya banyak perusahaan itu, miliaran gitu. Dan itu nggak tertagih ini. Jadi di trade masuk ke ini sampai ke hukum saya nggak mau. Masalah kalau masuk ke jalur hukum itu ribet deh. Malah banyak keluar uang lagi gitu. Banyak perhatian. Akhirnya apa ya, itu aja. Hukum paling perdata doang gitu. Dan itu kelengar gitu sob. Apalagi sekarang saya tidak juga masuk ke BUMN gitu. Kenapa? Ya kelengar gitu. Pernah masuk ke BUMN, bayarnya lebih parah daripada swasta gitu. Akhirnya saya nggak mau lagi gitu. Jadi dulu saya ngerjain BUMN proyek di Rangga Baja di Puspom Badung ya, waduh bayarannya sob. Uang saya nyangkut sekitar masih mungkin sekitar di bawah 500 jutaan gitu. Dan ketika saya tagih Pimpronya, Pimpronya udah kemana-mana gitu.
Saya ditunggu di depan orang keuangan tuh lama, 5 jam saya nunggu, mereka nggak keluar kurang ajar aja juga. Dari situ malah dia udahlah, saya forget it aja. Kalau menurut lo itu paling bener ya udah. Sekalinya dibayar berapa coba? Dibayar masa bayar utang. Ada satu project lagi, nilainya nggak banyak sob, cuma 100 jutaan atau 200 jutaan itu. Masa dibayar 2 bulan 3 bulan lagi, saya dibayar cuma 3 juta itu. Besok lagi itu BUMN lagi. Aduh, waktu itu saya ngerjain project yang di Kute itu. Jadi itu yang saya lakukan. Dari situ saya tidak mau lagi ngerjain project-project yang gede-gede banget, apalagi dengan BUMN itu. Enakan loh dengan swasta aja sekarang ini. Bukan saya jelekin, tapi emang kayak gitu, lebih dablek kadang-kadang. Direktur BUMN-nya bagus, direktur keuangannya mungkin yang dablek gitu, atau tim pro-nya yang dablek gitu. Nggak ngerti saya. Jadi intinya, untung saya ngerjain project-project kecil. Jadi ternyata apa? Itu yang menyebabkan tahan gitu. Sekarang yang lebih tahan itu orang-orang yang bukan yang gede-gede aja, yang medium-medium ini kayak UKM kayak saya ini, yang sedikit lebih tahan gitu. Jadi sebenarnya saya tidak kurang omsetnya, paling turun 20% omsetnya. Tapi yang paling drastis adalah profitnya sob. Jadi saya memang kebijakan saya menurunkan profit gitu. Itu yang menyebabkan saya sekarang ini. Kenapa? Kalau saya dengan profit yang semula nggak mungkin sob. Jadi intinya apa? Kalau dengan profit semula ya nggak dapat kerjaan gitu, malah drop nanti omsetnya. Jadi saya sekarang ini tidak masalah drop omset, tapi saya drop profit, tapi omset saya pertahankan terus. Tujuannya apa? Jangan sampai saya merumahkan gitu. Merumahkan mereka, apalagi tanpa gaji. Aduh repot sob. Terus yang kedua, saya persiapkan di kantor saya sekarang tempat penginapan yang lebih banyak lagi ini. Kenapa? Kalau mereka apa-apa yang kos biar tinggal aja di situ di kantor gitu. Kan cukup luas kantor saya, masih kosong juga, lantai 3 tuh ruangan saya nggak saya pakai, malah kosong gitu. Jadi itu bisa dipakai gitu. Jadi intinya seperti itu. Terus makan mereka di situ gitu. Jadi seminimal mungkin saya lakukan itu. Dan sob, yang perlu dilakukan ketika krisis gini adalah kita silaturahmi, supaya tingkat kegawat daruratannya kita tahu. Silaturahmi itu penting. Dengan rekan bisnis dan lawan bisnis saya silaturahmi. Saya datang saling menguatkan. Sekarang ini habis ini saya silaturahmi ke sahabat saya namanya Flori ya. Saya silaturahmi ke dia, ngobrol-ngobrol aja. Padahal ya teman, kompetitor segala macam-macam nggak apa-apa. Dia lebih besar daripada perusahaan saya, nggak masalah. Karena sekarang ini yang besar kok sulit gitu. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman saya 1-2 udah mulai tutup kantornya. Ada 2 orang udah tutup kantornya. Yang sedekat saya loh ya, yang ada sekiloan dari kantor saya udah tutup. Itu berarti memang krisis ini luar biasa gawatnya. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak kalau salahnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.